Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra Asnadarmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas DSC. Di sini saya akan memaparkan resume data mining sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama di sini terdapat definisi dari data mining itu sendiri. Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik-teknik pembelajaran komputer atau yang biasa disebut dengan machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan atau knowledge secara otomatis. Terdapat beberapa definisi dari data mining, yang lainnya data mining merupakan proses iteratif dan interaktif untuk menemukan pola atau model yang baru. Lalu data mining juga merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui. Lalu data mining juga dapat digunakan di berbagai perangkat lunak untuk menganalisis data yang akan menemukan pola dan relasi data agar dapat digunakan untuk membuat prediksi yang tepat nantinya. Selanjutnya di sini terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan data mining. Yang pertama itu adanya ketersediaan data yang melimpah. Ketersediaan data yang melimpah itu merupakan kebutuhan akan informasi atau pengetahuan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk membuat solusi bisnis nantinya. Yang kedua, ketersediaan data transaksi. Ketersediaan data transaksi ini dalam volume yang besar. Lalu yang ketiga, terdapat informasi yang penting. Informasi yang penting ini akan melahirkan gudang data yang mengintegrasikan informasi dari sistem yang tersebar untuk mendukung pengambilan keputusan nantinya. Dan yang keempat, ada ketersediaan teknologi informasi, di mana teknologi informasi ini yang terjangkau dan dapat diadopsi secara luas. Selanjutnya di sini ada metode-metode pada data mining. Yang pertama ada metode prediksi, yaitu metode dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi nilai. Dalam metode prediksi ini terdapat dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada metode klasifikasi dan yang kedua ada regresi. Klasifikasi sendiri adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi data dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Lalu untuk regresi sendiri merupakan teknik pemodelan statistik untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai dari satu variabel respon atau dependen dengan menggunakan nilai dari variabel-variabel independennya. Kemudian yang kedua ada metode deskripsi. Metode deskripsi ini adalah metode untuk menemukan pola deskripsi dari data. Dalam metode deskripsi ini terdapat 3 metode di dalamnya. Yang pertama ada klasterisasi, yang kedua ada asosiasi, dan yang ketiga ada pola. Klasterisasi itu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mengelompokkan data yang dengan karakteristik yang sama di satu wilayah yang sama dan dengan data yang karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lainnya. Lalu untuk asosiasi adalah metode yang bertujuan untuk mencari kumpulan pola yang sering muncul bersamaan. Dan untuk pola merupakan teknik yang berfungsi untuk menemukan suatu pola pada serangkaian kejadian yang berurutan atau sequence. Data mining ini dapat diterapkan pada berbagai aktivitas di kehidupan nyata. Yang pertama itu penerapannya untuk memprediksi harga saham. Lalu yang kedua untuk memprediksi pelanggan potensial. Yang ketiga bisa mendeskripsikan persaingan pasar. Yang keempat membuat promo suatu produk. Yang kelima untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
Yang keenam, bisa mengidentifikasi layanan kesehatan. Penerapan data mining lainnya masih banyak untuk penerapan di kehidupan nyata. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode KDD. Metode KDD atau Knowledge Discovery in Databases adalah keseluruhan proses untuk mencari dan mengidentifikasi pola atau pattern dalam data, di mana pola yang ditemukan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Metode KDD ini berhubungan dengan teknik integrasi, interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola pada sejumlah data, pada sejumlah kumpulan data. Berikut ini merupakan metode KDD. Yang pertama itu metode KDD. Yang pertama di sini terdapat terdapat tahap selection, lalu yang kedua tahap pre-processing, lalu transformation, data mining, dan yang terakhir interpretation atau evaluation. Pada tahap selection ini, data yang dikumpulkan itu akan diubah menjadi target data yang akan dilakukan pada tahap selection. Lalu selanjutnya target data tersebut akan diubah menjadi pre-process data melalui tahapan pre-processing. Lalu data yang telah di pre-processing tersebut akan diubah menjadi transform data melalui tahap transformation dan akan menghasilkan pattern atau pola-pola. Lalu pola-pola tersebut akan dievaluasi menjadi knowledge atau pengetahuan nantinya. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan mengenai arsitektur dan model data mining. Berikut merupakan gambar dari arsitektur data mining yang dalamnya terdapat database, lalu terdapat data mining engine, pattern evaluation, dan GUI atau graphical user interface. Dalam data mining terdapat 3 algoritma yang dapat digunakan untuk proses pengumpulan data. Yang pertama, terdapat algoritma supervised learning. Supervised learning ini merupakan pendekatan data mining yang menggunakan data-data yang sudah diberi label atau datasetnya sudah diketahui oleh perancangnya. Algoritma ini digunakan untuk klasifikasi, regresi, estimation, prediction, atau forecasting. Pada supervised learning ini, datasetnya tidak memiliki target atau label atau kelas. Data-datanya ini telah dirancang dan diharapkan melatih supervised algoritma untuk bisa mengklasifikasikan ataupun memprediksi sebuah kasus dengan akurat. Pada supervised learning terdapat metode klasifikasi di dalamnya, di mana klasifikasi ini merupakan proses membuat model dari data yang memiliki kelas, dan klasifikasi ini digunakan untuk membedakan kelas data. Terdapat beberapa teknik klasifikasi. Yang pertama ada decision tree based method, lalu ada neural network, ada rule based method, ada memory based reasoning, ada naive Bayes, ada support, dan yang terakhir ada support vector machine atau SVM. Selanjutnya untuk supervised learning ada metode regresi. Metode ini berfungsi untuk memprediksi dan memperkirakan pengaruh dari 2 atau lebih variabel fungsional tertentu yang berbentuk nilai real. Untuk teknik regresi sendiri ada 4, yaitu regresi linear, regresi logistik, pohon regresi, dan support vector machine atau SVM. Regresi ini tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas atau label.
Yang kedua ada algoritma unsupervised learning. Unsupervised learning ini merupakan pendekatan data mining yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan menemukan pola dari suatu data atau variabel atribut tanpa bantuan maupun intervensi dari manusia. Algoritma ini digunakan untuk klasterisasi dan asosiasi. Pada unsupervised learning ini, variabel atau atribut yang menjadi target tidak ditentukan. Pada algoritma ini, kita tidak memberikan info tentang output apa yang diharapkan dari sebuah input terhadap algoritma tersebut. Dan algoritma akan mencari tahu pola yang mungkin didapatkan dari suatu dataset. Berikut beberapa metode untuk unsupervised learning. Yang pertama ada klasterisasi. Klasterisasi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mendistribusikan data atau objek ke dalam kelompok. Terdapat dua jenis teknik klasterisasi. Yang pertama ada hierarchical clustering dan yang kedua ada partitional clustering. Pada hierarchical clustering ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada single linkage, ada complete linkage, ada average linkage, dan ada average group linkage. Pada partitional clustering terdapat k-means, k-medoid, density-based clustering, dan grid-based clustering. Pada klasterisasi ini, data yang telah didistribusikan akan memiliki yang pertama derajat tinggi keterhubungan antar anggota dalam satu klaster tinggi atau biasa disebut dengan similaritas, dan yang kedua ada derajat tinggi keterhubungan antar anggota dalam klaster yang berbeda yang rendah atau biasa disebut dengan disimilaritas. Selanjutnya ada metode asosiasi. Metode ini digunakan untuk menemukan aturan asosiatif atau keterhubungan dalam suatu kombinasi item. Terdapat tiga teknik asosiasi yang biasa digunakan. Yang pertama ada a priori, yang kedua ada FP growth, yang ketiga ada ECLAT atau equivalent class transformation. Pada teknik asosiasi ini sering disebut market basket analysis atau MBA. Dan yang terakhir ada metode algoritma data mining yaitu semi-supervised learning. Metode ini merupakan metode data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pembelajarannya. Pada algoritma semi-supervised learning ini, metodenya berada di antara metode supervised dan unsupervised learning karena menggabungkan kedua metode dalam implementasinya. Cara data yang dimiliki semi-supervised learning ini digunakan untuk membentuk model atau pengetahuan. Data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Cara kerja dari algoritma ini adalah dengan menggunakan teknik unsupervised learning untuk menemukan dan mempelajari struktur dalam variabel input. Setelah itu, sistem dan prediksi terbaik dari data berlebar dan memasukkan kembali data tersebut ke algoritma supervised learning sebagai data latih, lalu menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi baru dari data input baru. Lalu di sini ada pembahasan yang pertama mengenai metode KDD, yaitu selection. Selection merupakan tahapan pemilihan data atau seleksi dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam metode KDD dimulai. Pada tahap ini, data diubah menjadi target data. Pada selection data itu, yang dimaksud data bisa bersumber dari apapun, seperti database, data warehouse, internet, dan lain sebagainya. Dan dalam bentuk apapun, bisa berbentuk teks, numerik, image, voice, atau yang lainnya.
Data-data tersebut akan digunakan untuk di mining nantinya. Lalu dalam selection terdapat beberapa skala pengukuran. Yang pertama ada skala pengukuran nominal. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran paling rendah yang terdiri dari penggolongan berdasarkan angka yang ada. Contohnya untuk skala pengukuran nominal ada dalam pengkodean jenis kelamin. Kode 1 bisa digunakan untuk laki-laki dan kode 0 untuk perempuan. Yang kedua ada skala pengukuran ordinal, yaitu skala pengukuran yang mempunyai urutan tingkatan, misalnya tingkat kepuasan. Contoh skala ordinal itu kan tingkat kepuasan. Misalnya ordinal, misalnya skala 1 menunjukkan sangat tidak puas, lalu skala 2 menunjukkan tidak puas, yang skala 3 menunjukkan cukup, yang skala 4 menunjukkan puas, dan skala 5 menunjukkan sangat puas. Lalu yang ketiga ada skala pengukuran interval. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang disajikan dalam bentuk angka di mana tingkatan atau angka yang berurutan memiliki interval yang sama. Pada skala pengukuran interval tidak mempunyai titik dasar 0 mutlak. Contoh dari skala pengukuran interval itu ada pada pengukuran suhu derajat Celcius. Lalu yang keempat ada skala pengukuran rasio. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran tertinggi yang menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antar dua nilai berurutan. Skala pengukuran rasio ini mempunyai nilai dasar 0 mutlak. Contoh dari skala pengukuran rasio yaitu tinggi badan, harga barang, dan jumlah produksi. Selanjutnya, pembahasan mengenai informasi gain. Information gain atau biasa disebut dengan mutual information atau MI merupakan persamaan yang digunakan untuk melihat ketergantungan suatu atribut dengan atribut lainnya atau dengan atribut kelas. Information gain ini merupakan fitur selection yang menggunakan teknik statik peluang. Contohnya misal atribut IPK berpengaruh terhadap kelas lulus tepat waktu, atau apakah atribut umur berpengaruh terhadap kelas tanggal lahir. Pada information gain, suatu atribut dikatakan memiliki ketergantungan dengan atribut lain apabila nilai information gain-nya itu sama dengan 1 dan dikatakan tidak memiliki ketergantungan sama sekali jika nilai information gain-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya di sini terdapat persamaan dari information gain sendiri, di mana keterangannya itu gain SA sama dengan entropi dikurangi sigma dari value dikurangi SV dibagi S entropi SV. Keterangannya A itu sebagai atribut, lalu V kecil itu adalah fitur atau kriteria, SV adalah total kelas dari suatu fitur atau kriteria, S adalah total kelas, entropi S adalah nilai entropi total, dan entropi SV adalah nilai entropi dari fitur atau kriteria V. Lalu di sini terdapat persamaan information gain untuk menghitung entropinya, yaitu sigma I sama dengan 1 dikurangi Pi dikali log 2Pi. Untuk keterangannya di sini entropi sendiri adalah keseragaman data. Makin tinggi nilainya itu akan semakin baik. Lalu basis dari log tersebut tergantung dari jumlah kelas. Jadi di sini terdapat log 2 dan basis dari log tersebut itu tergantung dari jumlah kelas nantinya. N adalah jumlah fitur atau kriteria pada kelas, lalu Pi sendiri adalah rasio jumlah sampel di kelas I terhadap total sampel pada himpunan data. Lalu tahapan kedua pada metode KDD yaitu pre-processing. Pre-processing adalah tahapan dalam metode KDD yang mengubah target data menjadi pre-process data. Pre-processing data membantu dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining, juga mencegah kesalahan di dalam data mining.
Preprocessing dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, data yang hilang atau tak lengkap, lalu terdapat noise data dan data yang tak konsisten. Ketiga aspek ini dipengaruhi karena data kotor di dunia nyata. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai data hilang atau tidak lengkap. Data yang hilang dan tidak lengkap itu bisa berbentuk data yang tidak selalu tersedia, misalnya banyak tuple atau record yang nilainya tidak tercatat, lalu bisa juga hilangnya data yang disebabkan karena kegagalan pemakaian peralatan, data tidak dimasukkan karena salah pengertian. Lalu di sini terdapat cara untuk menangani data yang hilang, bisa dilakukan secara manual dan otomatis. Untuk cara manual bisa dilakukan dengan mengabaikan tuple atau record. Dan bisa juga dengan mengisi nilai hilang secara manual. Untuk cara otomatisnya dengan mengisi nilai hilang secara otomatis. Cara manual dengan mengabaikan tuple atau record ini mudah, tetapi tidak efektif dan merupakan metode terakhir yang bisa dilakukan. Lalu biasanya dilakukan saat label kelasnya hilang. Biasanya tidak efektif bila presentasi dari nilai-nilai yang hilang per atribut sangat bervariasi. Lalu jika mengisi nilai yang hilang secara manual, itu merupakan cara paling baik, tapi paling mahal biayanya. Untuk cara otomatis dengan mengisi nilai-nilai secara otomatis itu bisa menggunakan suatu konstanta global, misalnya unknown, null, atau suatu kelas baru. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan mengenai noise data. Noise data merupakan error acak atau variansi dalam suatu variabel terukur. Noise data itu bisa berupa nilai-nilai atribut yang tak benar, seperti kegagalan instrumen, problem pemasukan data, problem transmisi data, dan keterbatasan teknologi. Lalu bisa juga berupa problem data lainnya yang memerlukan pembersihan data, seperti duplikasi record, data tak lengkap, dan data tak konsisten. Lalu, terdapat cara untuk menangani noise data. Yang pertama bisa dilakukan metode binding dengan cara diskritisasi sederhana. Metode binding itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu partisi lebar yang sama atau dilihat dari jaraknya, dengan membagi range ke dalam n interval dengan ukuran yang sama. Lalu bisa juga melalui partisi kedalaman yang sama atau dilihat dari frekuensi dengan membagi range ke dalam n interval dan masing-masing memuat jumlah sampel yang hampir sama. Lalu bisa dilakukan clustering dengan menghilangkan outlier, bisa dilakukan inspeksi kombinasi komputer dan manusia, dan bisa dilakukan regresi dengan cara penghalusan. Selanjutnya di sini mengenai data yang tidak konsisten. Data yang tidak konsisten itu bisa berupa integrasi data yang buruk, struktur data yang buruk, dan bisa juga karena kesalahan user. Selanjutnya di sini terdapat cara untuk menangani data yang tidak konsisten, yaitu bisa melalui analisa korelasi. Di sini terdapat rumus dari korelasi Pearson, di mana X adalah sampel dari variabel X, Y adalah sampel dari variabel Y, X
adalah rata-rata X dan Y adalah rata-rata Y. R di sini memiliki beberapa arti. R sama dengan 0 itu artinya tidak memiliki relasi sama sekali atau saling lepas. Lalu jika R-nya lebih besar sama dengan 0 artinya berkorelasi positif atau R-nya maksimal 1. Lalu jika R-nya kurang dari sama dengan 0 artinya berkorelasi secara negatif atau R-nya maksimal min 1. Lalu metode KDD yang ketiga ada transformation. Transformation merupakan tahapan dalam KDD yang mengubah preprocess data menjadi transform data. Transformasi digunakan untuk mengubah bentuk data tanpa menghilangkan makna data. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai pendekatan transformation. Ada yang pertama smoothing atau dilakukan untuk mengatasi noise atau nilai yang tidak valid. Dalam pendekatan smoothing ini terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama ada binding, lalu clustering, regression, dan smoothing ini juga berarti memperhalus data dengan tujuan untuk mendapatkan pola dari suatu data tersebut. Lalu yang kedua terdapat aggregation, yang merupakan operasi summary atau peringkasan yang diaplikasikan pada data numerik. Aggregation ini misalnya terdapat pada data penjualan harian yang digabungkan untuk menghitung pendapatan per bulan dan per tahun dengan dirata-ratakan atau ditotal. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan operator data cube atau operasi roll up atau diringkas. Yang ketiga ada generalization atau penggantian data level rendah dengan konsep yang lebih tinggi. Teknik generalization ini dapat digunakan untuk metode tertentu dengan mengubah sesuatu menjadi bentuk yang bisa diolah oleh komputer. Misalnya pada gambar, nilai yang diambil adalah pixel, kemudian dijadikan RGB atau pada sinyal contohnya pada sinyal dapat digunakan proses transformasi dengan metode wavelet dengan menggunakan transformasi dan reduksi data. Pada generalization ini terdapat dua hierarki. Yang pertama ada data numerik dan yang kedua ada data kategorikal atau nominal. Yang keempat ada discretization. Discretization merupakan pengubahan data kontinu menjadi bentuk diskrit atau interval tertentu. Misalnya usia dapat dibagi menjadi beberapa range tertentu, misalnya 0 sampai 10, lalu 11 sampai 20, 21 sampai 30, atau bisa diubah menjadi kids, youth, adult, senior. Jadi jika terdapat usia 15, maka akan masuk dalam kategori atau ditransformasikan menjadi youth. Lalu yang kelima ada normalization. Normalization atau proses di mana sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil tanpa merubah makna data. Teknik normalization ini digunakan untuk mempercepat proses eksekusi dengan metode data mining. Lalu yang keenam ada atribut construction. Atribut construction adalah atribut baru yang ditambahkan dari atribut yang sudah ada. Teknik ini digunakan untuk membantu meningkatkan akurasi dan pemahaman data dalam struktur dan dimensi yang lebih tinggi. Misalnya, menambahkan atribut area yang didapat dari hasil perkalian antara atribut height dan width. Selanjutnya di sini terdapat rumus untuk teknik normalisasi, yaitu yang pertama ada teknik min kurang max, di mana jika new max adalah 1 dan new min adalah 0, maka teknik ini tidak perlu dikerjakan. Dan berikut adalah rumusnya, yaitu x norm sama dengan x aksen dikurangi min x dibagi max x dikurang min x dikali new max x dikurangi new min x. Untuk teknik normalisasi min max ini memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada teknik normalisasi selanjutnya, yaitu z-score.
yang berarti nilai yang diubah lebih terkonsentrasi di sekitaran nilai rata-ratanya. Lalu teknik normalisasi kedua ada Z-score atau standardization. Teknik ini terdapat dua rumus untuk menghitung X-stan dan standar deviasinya. Teknik ini dikerjakan apabila min dan max-nya tidak diketahui. Untuk rumus X-stannya itu sama dengan X dikurangi min dibagi standar deviasinya. Nah, untuk standar deviasinya itu harus dihitung juga dengan rumus akar 1 dibagi N-1, sigma N-I sama dengan 1, X dikurangi min X pangkat 2. Untuk teknik normalisasi ini, apabila ternyata di dalamnya terdapat data yang outlier, maka dengan min-max tidak dapat tertangani dengan baik. Biasanya bisa dilakukan dengan teknik Z-score ini. Lalu teknik normalisasi ketiga ada penskalaan desimal. Dengan rumus V aksen sama dengan V dibagi 10 pangkat J, di mana J tersebut adalah integer terkecil sehingga max nilai mutlak V aksen lebih kecil dari 1. Selanjutnya di sini terdapat metode klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat beberapa proses yang dilakukan untuk mencapai klasifikasi. Yang pertama ada pembuatan model dari data pelatihan, yaitu proses mengubah data pelatihan menjadi model klasifikasi. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini, di mana terdapat data pelatihan yang diubah menjadi model klasifikasi yang berbentuk pola. Lalu yang kedua terdapat testing model, yaitu proses melakukan data testing. Data klasifikasi model data klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat pada proses pembuatan model itu di testing dan diuji sejauh mana model yang tepat untuk akurasinya. Lalu yang ketiga ada tahap klasifikasi, yaitu proses pengklasifikasian atau pembedaan data. Lalu di sini ada evaluasi metode klasifikasi. Yang pertama berdasarkan akurasi, di mana presentasi antara data yang berhasil diprediksi dengan data yang sebenarnya terhadap model yang dibuat atau menggunakan data testing. Misalnya dari 100 data testing yang berhasil diprediksi adalah 90, maka akurasinya adalah 90%. Untuk akurasi ini bisa ditulis dalam bentuk persentase. Lalu terdapat evaluasi metode klasifikasi confusion matrix. Confusion matrix ini merupakan tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Confusion matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Pada confusion matrix terdapat 4 istilah yang merupakan representasi dari proses klasifikasi. Yang pertama ada true positif atau TP, interpretasinya Anda memprediksi positif dan itu benar. Lalu yang kedua ada false positif. Interpretasinya Anda memprediksi positif dan itu salah. Lalu terdapat true negatif atau TN, interpretasinya Anda memprediksi negatif dan itu benar. Lalu yang terakhir ada false negatif atau FN dengan interpretasi Anda memprediksi negatif dan itu salah. Lalu terdapat evaluasi metode klasifikasi decision tree. Decision tree ini diciptakan oleh Ross Quinlan dengan modelnya yang direpresentasikan dalam bentuk tree. Tree juga dapat direpresentasikan sebagai rule.
Selanjutnya di sini terdapat cara pemilihan atribut, yaitu bisa melalui entropi atau ukuran kemurnian yang semakin murni maka semakin homogen dan semakin rendah nilainya. Bisa juga melalui information gain, yaitu pengurangan entropi yang disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut. Decision tree penggunaan decision tree itu mudah diimplementasikan, hipotesis yang dihasilkan juga mudah dipahami, dan penggunaannya itu efisien. Jadi sini merupakan contoh gambar dari decision tree, di mana terdapat root-nya itu ya edge, lalu dibagi menjadi branch-nya yaitu kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Lalu untuk varian dari decision tree itu ada ID3, lalu ada C4.5 dan C5.0. Selanjutnya ada masalah yang dapat dialami dengan penggunaan decision tree, yaitu overfitting atau terlalu mengikuti training data, terlalu banyak cabang, dan merefleksikan anomali akibat noise atau outlier. Penggunaan decision tree ini cocok untuk masalah seperti data dan bentuk atribut-atribut. Kondisi idealnya itu jika isi nilai dari jumlahnya sedikit, misalnya terdapat panas, sedang, dan dingin, maka output discrete dan training datanya tidak dapat dimunculkan dengan tidak lengkap. Lalu di sini terdapat pendekatan overfitting. Overfitting yaitu yang pertama ada pre-running, yaitu mengetikkan pembuatan tree di awal, dan yang kedua ada post-running atau membuat cabang setelah tree jadi, membuang cabang setelah tree jadi. Lalu berikutnya terdapat penjelasan mengenai klasterisasi. Di sini terdapat tahapan dari klasterisasi. Yang pertama ada feature selection atau penentuan informasi fitur yang digunakan. Lalu terdapat proximity measure atau tahap kuantifikasi item berdasarkan kemiripan data. Lalu yang ketiga ada clustering criterion atau penentuan fungsi, pembuatan atau tipe aturan. Yang keempat ada clustering algorithm atau metode cluster berdasarkan ukuran kemiripan data dan kriteria klasterisasi. Yang kelima ada validation of the result, dan yang keenam ada interpretation of result. Proximity measure itu merupakan koefisien kemiripan data yang mengindikasikan kekuatan hubungan antar dua data. Semakin banyak kemiripan satu sama lain, maka semakin besar koefisien kesamaan. Pada beberapa literatur tentang proximity measure, ukuran kemiripan, koefisien kemiripan, ukuran ketidakmiripan, atau jarak distan digunakan untuk mendeskripsikan nilai kuantitatif dari kemiripan atau ketidakmiripan dari dua titik atau dua klaster. Misalnya, X sama dengan X1, X2 sampai XP, dan Y sama dengan Y1, Y2 sampai YP. Dua data titik pada P dimensi. Koefisien kemiripan data antara X dan Y merupakan fungsi jarak dari nilai atribut-atributnya. Lalu pengukuran data pada proximity measure ada berbentuk numerik dan kategorikal. Untuk numerik ada Euclidean distance, Minkowski distance, Manhattan distance, Mahalanobis distance, maximum distance, dan average distance. Untuk pengukuran kategorikal itu ada simple matching distance. Di sini terdapat perhitungan dari Euclidean distance, yaitu Euclidean distance sendiri itu pengukuran jarak yang paling umum digunakan pada data numerik untuk data
Untuk data titik X dan Y dalam peruang dimensi, Euclidean distance antara titik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Pada rumus ini, X1 dan X2 adalah titik berdimensi P. Selanjutnya ada evaluasi clustering. Di dalamnya terdapat dua pengelompokan tindakan. Yang pertama ada tindakan ekstrinsik dan yang kedua ada tindakan intrinsik. Untuk tindakan ekstrinsik adalah yang memerlukan label kebenaran dasar. Sedangkan tindakan intrinsik tidak memerlukan label kebenaran dasar. Evaluasi clustering. Evaluasi clustering dapat dikelompokkan dengan ideal ditandai dengan jarak dan intra-cluster yang minimal dan jarak antara cluster yang maksimal. Untuk tindakan ekstrinsik itu contohnya ada indeks range yang disesuaikan, ada skor Vaux dan Mallow, skor berbasis informasi bersama, dan lainnya. Lalu untuk tindakan intrinsiknya sendiri, contohnya ada koefisien siluet, indeks Kalinski-Yarabas, dan indeks Davis-Bouldin. Di sini ada siluet koefisien. Metode ini merupakan metode gabungan dari dua metode, yaitu metode cohesion yang berfungsi untuk mengukur seberapa dekat relasi antar objek dalam sebuah klaster, dan metode separation yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh sebuah klaster terpisah dengan klaster lainnya. Nilai hasil dari siluet koefisien ini terletak pada kisaran nilai -1 hingga 1. Semakin nilai siluet koefisiennya mendekati nilai 1, maka semakin baik pengelompokan data dalam satu klaster. Sebaliknya, jika siluet koefisiennya mendekati nilai -1, maka semakin buruk pengelompokan data dalam satu klasternya. Pada siluet koefisien terdapat 3 langkah. Langkah pertamanya itu menghitung rata-rata jarak suatu objek I dengan objek lain dalam klaster yang sama atau AJ. Langkah keduanya menghitung rata-rata jarak suatu objek I dengan objek lain di luar klaster. Dari semua jarak rata-rata tersebut diambil nilai yang paling kecil, yaitu BI. Lalu langkah ketiganya menghitung siluet dengan persamaan SI sama dengan 1 dikurang AJ dibagi BI. Pada klasterisasi terdapat dua metode, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Pada partitional clustering terdapat metode K-means, yaitu salah satu metode pengelompokan data non-hierarki yang digunakan untuk mempartisi N objek data ke dalam K kelompok. Setiap kelompok data memiliki jarak terdekat dengan sentroidnya masing-masing. Pada K-means clustering dapat menggunakan suatu threshold untuk membatasi jumlah iterasi yang diinginkan dari fungsi yang objektif. Selanjutnya terdapat algoritma dari K-means clustering. Yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster atau kelompok dari nilai Q-nya. Lalu yang kedua, mengalokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Yang ketiga, menghitung pusat klaster atau sentroid dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat, mengalokasikan masing-masing data ke sentroid terdekat. Yang kelima, kembali ke langkah 3. Dan jika masih ada data yang berpindah klaster, atau ada perubahan nilai sentroid di atas nilai ambang atau threshold yang ditentukan, atau jika perubahan nilai pada fungsi objektif masih di atas nilai ambang atau dengan batasan iterasi maksimal. Lalu prosesnya selesai. Terdapat pada K-means clustering terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada cluster awal, di mana cluster awal ini di-generate secara random. Tanda plus pada gambar di sini menunjukkan posisi centroid atau pusat cluster. Yang kedua ada iterasi. Iterasi akan selalu dilakukan sampai posisi centroid tidak berubah. Dan yang terakhir ada cluster akhir, di mana hasil akhir dari cluster yang baik akan menghasilkan tingkat
kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Selanjutnya di sini terdapat beberapa rumus pada metode K-means clustering. Yang pertama untuk menghitung sentroid atau titik pusatnya. Yang kedua bisa rumus untuk menghitung jarak titik terdekat atau Euclidean distance-nya. Dan yang ketiga untuk menghitung pengalokasian keanggotaan titik dan fungsi objektifnya. Interpretasi itu dilakukan sesuai data, bisa dengan mengembalikannya ke data awal dan melihat serta menganalisis atribut-atribut yang berrelasi dengan kelompok atau klasternya masing-masing. Setiap klaster yang terbentuk harus diinterpretasikan dengan cara yang sama. Contoh interpretasi. Rata-rata panjang kelompok bunga yang ada pada klaster 1 yaitu 1,33, klaster 2 2,50 dan klaster 3 sama dengan 5. Lalu rata-rata lebar kelompok bunga yang ada pada klaster 1 yaitu 2, klaster 2 yaitu 8 dan klaster 3 yaitu 1,66. Lalu yang ketiga ada metode asosiasi. Pada metode asosiasi terdapat aturan asosiasi klasik, yaitu aturannya menggunakan klausa klasik, yaitu if then, if hypothesis then conclusion. Aturan asosiasi tersebut dapat menentukan apa dan bersama apa, dan bisa menentukan kebiasaan dari transaksi produk yang akan dibeli bersama dengan produk yang lain, atau biasa disebut dengan market basket analysis atau MBA. Terdapat aturan asosiasi dalam transaksi, yaitu yang harus bisa menentukan asosiasi produk dalam data transaksi supermarket dan tetap menggunakan aturan if else atau jika maka. Ide dari aturan asosiasi tersebut memeriksa semua kemungkinan if else. Misalnya pada satu transaksi terdapat aturan jika membeli topi merah juga membeli topi putih, atau dapat ditulis dalam kurawal merah maka putih. Jika membeli topi merah dan putih, maka akan membeli topi hijau, atau dapat ditulis merah putih jika hijau. Dan lain sebagainya bisa dibalik, jika membeli topi putih maka membeli topi merah. Lalu ide aturan asosiasi lainnya yaitu memilih aturan yang paling sesuai dengan keseluruhan transaksi yang ada atau most likely. Lihat semua transaksi dari 10 transaksi yang ada, terdapat aturan yang mungkin, yaitu merah maka putih. Dapat lihat dari transaksi 1489. Lalu frekuensi item set itu adalah kombinasi yang terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi yang akan diperhatikan. Frekuensi item set itu dapat dihitung dan dinilai berdasarkan persentase. Dalam frekuensi item set terdapat dua istilah yang berkaitan, yaitu support dan confidence. Jika pada frekuensi item set, jika itu dinamakan antecedent dan maka itu dinamakan konsekuen, maka antecedent panah, konsekuen. Lalu ada support. Support itu jumlah transaksi yang mengandung item tertentu dan digunakan untuk mengukur seberapa tingkat dukungan terhadap validitas aturan yang dikembangkan. Misalnya ada merah ada di transaksi 14589 dari 10, maka jadi 50%. Merah putih ada di transaksi 1489, maka 4 dari 10 sama dengan 40%. Lalu merah putih biru ada di transaksi 8 dan 9, maka 2 dari 10 sama dengan 2%. 20%. Lalu untuk menghitung aturan yang kuat, dapat digunakan aturan confidence. Confidence itu sama dengan jumlah transaksi dengan item dalam antecedent dan konsekuen dibagi jumlah transaksi dalam item dalam antecedent. Contohnya pembelian topi dengan rule merah, jika merah maka putih. Merah putih sama dengan 4 dari 10 transaksi dan merah saja
5 dari 10 transaksi, maka confidence dari merah putih sama dengan 4 dibagi 5 atau 0,8, yang berarti 80%. Untuk contoh dari asosiasinya seperti ini. Lalu ada algoritma a priori atau algoritma yang efisien yang berupa analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining yang dihasilkan dari analisis asosiasi. Di dalamnya terdapat dua hal pada algoritma a priori. Yang pertama ada support atau nilai penunjang, yaitu presentasi kombinasi item dalam database, dan yang kedua ada confidence atau nilai kepastian yang kuat adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Untuk analisa pola frekuensi tinggi itu dapat dilakukan dengan mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari support pada database. Mungkin sekian pemaparan resume data mining dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.